Bareskrim Polri menangkap satu orang tersangka transportasi darat yang pada saat itu berada di dalam mobil Avanza, ya, dengan barang bukti di dalam itu ada 179 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin dengan signature khusus, ya. Selain daripada memang dikemas dalam teh Cina, itu barang bukti juga diberi stiker NICE, tulisan NICE, November, India, Charlie, Echo, ya. Nah, saudara Fathahillah perannya pada saat itulah penjemput darat. Yang mengendalikan, waktu itu kami masukkan ke dalam DPO, yang mengendalikan transportasi ini adalah Saudara Akbar Antoni. Yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Perulak, Aceh Timur ini. Dia merekrut tekong atau penjemput di laut, ship to ship dengan kapal yang membawa narkotika ini di perairan dari Malaysia. Satu titik mereka sepakati, titik ship to ship, satu koordinat tertentu, lalu dibawa oleh tekong ke terminal tikus atau dermaga tikus di Perulak, Aceh Timur. Nah, saudara AA ini dia sudah sering bolak-balik keluar masuk Indonesia Malaysia, keluar masuk Indonesia Malaysia, karena sudah berada di Malaysia, tepatnya di daerah Johor selama 11 tahun terakhir bersama keluarganya. Dia di sana berbisnis perdagangan ikan, jadi semacam tempat pelelangan ikan, beli ikan dan berbisnis di sana. Nah, dia merekrut baik itu penjemput di laut maupun penjemput di darat untuk didorong kepada pemesan atau pemilik barang di Indonesia. Nah, menindaklanjutin hal tersebut, kami melakukan pengembangan dari keterangan yang kami dapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Fathahillah, dan kami mendapatkan alat bukti baik itu keterangan dari tersangka Fathahillah maupun petunjuk lainnya bahwa beberapa hari sebelum penyitaan atau penangkapan yang bersangkutan pernah berada di Aceh Timur, lalu menyediakan mobil Avanza ini. Dan kemudian yang bersangkutan pada saat hari H-1 dia berangkat ke naik taksi atau naik kendaraan darat ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu dia terbang ke Batam. Nah, dari Batam pada saat penangkapan dia sudah menyeberang ke Johor melalui dermaga Batam. Ya, melalui dermaga Batam. Nah, lalu kami lakukan analisa, profiling terhadap yang bersangkutan, dan kami langsung berbagi informasi dengan rekan-rekan kami dari polisi di Raja Malaysia. Ya, karena PDRM, khususnya JSJN, kami Polri dengan PDRM ada kerjasama MOU, lalu kita membuat PKS juga dengan JSJN. Nah, bentuk-bentuk kerjasamanya baik itu pemulangan atau penangkapan DPO ini, lalu ada juga sharing intelijen dengan tujuan, karena masing-masing negara ini sebenarnya struggle atau menderita karena narkoba ini, ya. Jadi ini adalah bentuk keseriusan Polri, Bapak Kapolri, dengan tagline presisinya bahwa kita tidak hanya menjadi pemadam kebakaran dengan menangkapi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kita ofensif dengan menangkap kingpin, khususnya masalah transportasi, ya. Pemilik barang ini kita sudah share kemarin, tim pada tanggal 26 Januari kami mengirim tim ke Kuala Lumpur untuk menjemput saudara Akbar Antoni ini, dan kita langsung sharing intelijen sehingga masing-masing instansi kepolisian negara melakukan
upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menekan, mencegah, memberantas peredaran gelap narkoba di masing-masing negara. Karena kejahatan narkoba ini atau disebut illicit drug trafficking ini adalah salah satu bentuk transnational organized crime. Jadi kami tidak bisa menghadapinya hanya bekerja di dalam negeri, harus dilakukan bentuk-bentuk kerjasama. Kami informasikan bahwa bilateral meeting antar negara Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan ini terus dilakukan dengan saling berpindah memilih tempat. Nah, terakhir karena masalah COVID memang tidak ada dilakukan. Sekarang dengan border dibuka kembali, rencananya kami akan bertemu kembali di Indonesia pada akhir bulan Februari ini. Jadi demikian bentuknya, dan tambahan kami informasikan, selain kasus 179 kilo, Saudara Akbar Anthony ini juga terdeteksi, ya, sudah berhasil memasukkan beberapa saat atau beberapa waktu sebelum penangkapan 179. Dia berhasil masukkan, dan kalau rekan-rekan ingat, pada tanggal 8 Oktober kami juga mensita 50 kg di laut. Ya, kami mencegah dengan operasi bea cukai dengan stiker tetap nice tadi. Dan kemarin di awal tahun 2023, tanggal 3 Januari, kita juga menangkap 9 orang tersangka dengan 50 kg sabu. Nah, ketiganya ini, hasil analisa kami, ini adalah terafiliasi kepada sumber yang sama. Nah, kami sudah berbagi informasi ini dengan teman-teman kami, rekan-rekan kami dari PDRM, sehingga kami akan terus melakukan kerjasama untuk tujuan yang telah saya sebutkan di atas. Jadi ini memang agak berbeda daripada sebelumnya untuk memberitahukan, menginformasikan kepada publik, kepada media bahwa Polri tetap serius, tetap melakukan upaya-upaya extraordinary dalam rangka menghadapi extraordinary crime seperti tindak pidana narkoba terorganisir seperti ini. Yang kedua, saat ini di depan kita tergelar 60 kg sabu, ya. Ini yang kami sita pada awal Januari di TKP Pantai Cermin, ya, 40 kg, ya, tanggal 4 Januari. Lalu yang berwarna merah teh Cina ini adalah hasil pengungkapan tanggal 25 Desember di TKP di Karawang, Jawa Barat. Jadi memang dalam Undang-Undang Narkotika pasal 96, barang bukti narkotika setelah kami memperoleh penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat harus segera dimusnahkan, dan sebagian atau ini akan digunakan untuk kepentingan di depan pengadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisno Alumon Siregar. Jadi kalau tadi sampaikan 60 kg atau 60.000 gram, seperti biasa Pak Direktur katakan, bila diasumsikan 1 gram dikonsumsi dengan 4 orang, maka dengan pengungkapan kasus ini ada 240.000 jiwa terselamatkan karena pengungkapan atau pencegahan narkoba ini. Begitu Pak Direktur, ya. Baik, barangkali ada penjelasan dari Dinkubinter kan, Kena? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Bapak Karopenmas di Humas Polri, Bapak Ibu yang bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya rekan-rekan media yang berbahagia. Mohon izin kami dari Divubinter Polri akan sedikit menjelaskan terkait penangkapan atas nama tersangka AA. Sejak tanggal 25 Oktober 2022, Interpol telah menerbitkan
red notice atas nama tersangka AA. Kemudian sejak saat itu komunikasi dan koordinasi terus kami lakukan dengan pihak Interpol sampai diketahui bahwa tersangka atas nama AA ini berada di Malaysia. Kemudian kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens dengan Polis Diraja Malaysia atau PDRM untuk membantu melacak keberadaan subjek, menangkapnya dan memulangkannya kembali ke Indonesia. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 2023, PDRM berhasil melakukan penangkapan terhadap subjek yang didasari oleh arrest warrant dan red notice Interpol dari Polri. Kemudian kami dari Dihub Interpolri berkoordinasi juga dengan pihak imigrasi Indonesia agar melakukan penarikan paspor subjek sehingga subjek dapat dilakukan tindakan keimigrasian dari Malaysia ke Indonesia. Keberhasilan ini merupakan bukti baiknya sinergisitas antara instansi Indonesia, dalam hal ini Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, Imigrasi KBRI yang ada di Malaysia, dan NCB Interpol Jakarta dalam hal penegakan hukum. Secara kerjasama internasional kepolisian, tentunya keberhasilan ini juga sebagai bukti bagaimana baiknya hubungan antara Polri dengan PDRM. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dari PDRM, baik itu NCB Kuala Lumpur dan Special Branch, Imigrasi, dan rekan KBRI atas bantuan yang diberikan sehingga penangkapan subjek dalam kerangka kerjasama kepolisian dan Interpol berjalan dengan lancar. Begitupun proses penyerahan subjek pada tanggal 26 Januari 2023 dari PDRM kepada tim Polri di Malaysia dapat berjalan dengan sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan, Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita tadi sama-sama telah mendengarkan penjelasan dari rekan kami dari Divisi Hub Inter tentang bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian, ya, baik kepolisian Polri dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bareskrim Polri, Divisi Hub Inter Polri, dan Polis Diraja Malaysia, sehingga kerjasama ini membuahkan hasil dengan tertangkapnya DPO atas nama AA yang saat ini ada di depan rekan-rekan, ya. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bertanya bila penjelasan yang telah disampaikan belum jelas, ya. Silakan, waktu dan tempat. Sesi pertama ini saya beri kesempatan 3 pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan seputaran preskon, ya. Ya, Pak. Selamat siang Pak Karopenmas, Pak Ditipid Narkoba. Saya ingin bertanya 2 hal, Pak. Begitu cepat proses penangkapan AA ini di Malaysia, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana bentuk komitmen kerjasama kepolisian RI dengan Diraja Malaysia sehingga hanya kurun waktu, ya, sejak dirilis dan di ekspos kemarin itu tidak lama, begitu, artinya kurang lebih seminggu kalau tidak salah, Pak, bentuk kerjasamanya dengan polisi Diraja Malaysia. Yang kedua, ini kan punya peran yang sangat signifikan, Pak. Nah,
artinya dia sebagai pengendali warga negara Indonesia yang ada di Indonesia Pak. Di atasnya dia kan kalau tidak salah ada DPO lagi Pak, warga negara Malaysia. Dia ini sudah menjadi pengendali di jaringan ini kan. Yang keempat baru 179 Pak, dengan yang 60 ada 2 kasus yang terlibat yang bersangkutan. Sudah berapa lama tersangka ini bisa mengendalikan ini Pak? Apakah yang tercatat baru 2 kasus ini Pak? Memang sebelumnya ada memang data mungkin dari Bareskrim Polri yang menunjukkan ada indikasi keterlibatan dengan kasus-kasus yang sudah pernah diungkap terdahulu Pak. Boleh dong Pak ditunjukin yang mana ini Pak dari 8 ke 9 Pak, biar kita sebagai awak media tahu inilah pengendalinya begitu Pak. Terima kasih. Baik ya, nanti dijawab sekaligus ya, sampai 3 dulu. Yang kedua, atau cukup terwakili sama ada ya silakan. Untuk nilainya berapa Pak? Nilainya betul. Nilai dari keseluruhan dari 60 kg ini. Kalau diuangkan berapa? Ya nanti Pak Direktur jawab. Yang ketiga, ada wartawati yang bertanya, biar Anda mewakili Sri Kandi. Cukup ya? Berarti penjelasan Pak Direktur itu mantap. Sudah jelas. Kalau sedikit pertanyaan, penjelasan Pak Direktur itu mantap. Kami persilakan Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk menjawab, dan boleh juga nanti dari Divisi Hukum kalau mau menambahkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Pak Hendra, sebenarnya nggak cepat juga. Ya, kalau kita mengikuti tadi rekan kami dari Hubinter mengatakan bahwa terbitnya Red Notice itu 25 Oktober. Ya, 25 Oktober. Nah, kasus ini diungkap tanggal 6 Oktober. Ya. Lalu ada kegiatan-kegiatan penyelidikan, ya, baik itu observasi, surveillance terhadap target yang kami lakukan, maupun kegiatan-kegiatan mengumpulkan informasi seperti pergerakan orang dan lain sebagainya. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Binter bahwa keimigrasian di sana ada berbagai instansi, ya, pergerakan orang, pergerakan dia, gitu. Lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan memiliki suatu bisnis, dia sudah bertempat tinggal di suatu rumah, apakah itu disebut apartemen atau rumah susun, tapi kami sudah mendapatkan itu kegiatannya. Dan ini suatu upaya yang komunikasi terus-menerus, ya, baik dengan perwakilan Indonesia di Malaysia maupun kami berkomunikasi dengan rekan-rekan kami dari PDRM, ya, sampai tadi ditangkap yang bersangkutan karena masalah keimigrasian dan akhirnya dipulangkan pada tanggal 26 Januari tahun ini. Jadi waktunya tidak begitu cepat juga. Kita bekerja terus-menerus. Yang kedua, berdasarkan pengakuannya, pasti tersangka itu menyebut bahwa yang ketahuan, kita punya alat bukti nih 179, keterangan maupun bukti-bukti lainnya, ya, bukti-bukti lainnya bagaimana dia membayarkan, menyewa kendaraan, membayar si Fatahila, menyewakan oskadon atau bot oskadon. Ini sementara kami dapat 1 dan 1 lagi beberapa saat sebelumnya, tapi memang kami tidak berhasil atau tidak menemukan ke titik mana, tetapi kami mendapatkan informasi bahwa itu sudah diangkut oleh jaringannya AA. Terhadap kasus 179, saya sampaikan tadi, terafiliasi dengan 50 kg, tanggal 8 Oktober, kita melakukan penangkapan terhadap 1 bot, isinya 3 orang, dengan stiker NICE
itu terafiliasi sumber yang sama, tetapi dia mengaku ya itu haknya dia untuk mengatakan bahwa dia tidak terlibat, tapi sumbernya sama dengan yang Pantai Cermin tadi. Nah, kami masih mendalami, mungkin lebih daripada itu Pak Endra. Tapi kami bergeraknya itu adalah dalam masalah mencari fakta hukum atau alat bukti 184. Ya, tadi yang kita sampaikan ini ada yang sudah menjadi fakta hukum dan ada yang masih menjadi informasi intelijen yang kami harus buktikan sehingga ini bisa menjadi suatu berkas perkara. Demikian Pak Hendra. Untuk nilai, rekan-rekan, saya sering menyampaikan bahwa ini tidak bernilai. Ya, nanti kalau saya sampaikan, ini tergantung tempatnya di mana. Ya, tapi saya hanya menyampaikan, kami hanya menyampaikan ini ketika dilakukan koordinasi antar negara, gitu sebutkan. Ya, saya mau sampaikan ini tidak berharga selain daripada merusak kesehatan mental, fisik dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau rekan-rekan nanti mau bilang bahwa harganya di tingkat wholesale atau tingkat distributor, itu dia beda. Harga distributor beda, harga eceran beda. Ya, harga di Medan beda dengan harga di Jakarta beda. Makin jauh dari sumber dia makin mahal. Jadi harga ini relatif dan bagi saya sekali lagi saya mau tekankan tidak berharga. Ya, Anda kalau mau tahu sekarang harganya kalikan sendiri. Kalau sekiranya di Jakarta sekarang harganya di tingkat retail itu 1,3 sampai dengan 1,5. Tapi di Medan harganya 600-700 ribu. Gitu. Jadi artinya apa? Ilmu ekonomi, kalau barang banyak harga murah seperti itu. Tapi ketika kita berpindah umpamanya ke Manado, dia harganya bisa di tingkat retail 2 juta seperti itu. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk masalah harga. Ya, kami katakan ini tidak berharga, begitu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Ada tambahan dari rekan Kominter? Cukup ya? Cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke? Coba angkat tangan, kurang kelihatan. Ya, silakan ya. Terakhir ya. Siang, hadir saya Tian dari alimnya.id. Ingin bertanya, kasus ini sempat diungkap kalau misalnya tanggal 10 Oktober tahun lalu ya Pak ya. Nah itu kalau misalnya dalam daftar rilisnya ada 3 DPO Pak, selain Ahmad Antoni, itu ada transporter lautnya inisial Z dan K. Itu bagaimana Pak kelanjutannya Pak? Terima kasih. Silakan Pak Direktur langsung dijawab. Betul. Jadi ada dua lagi ya. Mereka ini yang terlibat transportasi laut. Ya. Itu inisialnya Z. Ya, saya dengan K, saya agak hafal-hafal itu, ya. Tapi kita bekerja, ya. Kita bekerja, kami mohon dukungan. Nanti kalau ditangkap, diekspos lagi. Ya, kita harus lebih pintar daripada mereka, ya. Karena memang informasi yang kami dapat di lapangan bahwa Saudara Akbar Antoni ini menampung mereka di Malaysia, begitu setelah kejadian. Ya, tapi kami masih bekerja tentang itu. Ya, itu yang dapat kami jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Gak ada lagi ya? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Kemudian nanti kita foto bersama. Kemudian nanti dari Puslapor Polri akan memperlihatkan atau mempertunjukkan untuk membuktikan jenis barang bukti narkoba ini jenis apa nanti akan disampaikan. Kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tembak? Saya pribadi mewakili Polri, Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana. Saya juga ingin mengucapkan kepada rekan kami PDRM untuk kerjasama ini dan kedepannya kami akan meningkatkan. Dan untuk penyitaan ini saya minta wartawan yang menentukan ya, jangan kita nih. Dipilih aja berapa sampel sehingga dicek ke sana supaya apakah benar ini narkotik atau enggak begitu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan juga Bapak Karopenmas yang telah menyampaikan penjelasan kepada kita semua.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita saksikan bersama di hadapan Bapak-Bapak Ibu sekalian, telah tergelar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 60 kg. Dan terhadap barang bukti ini telah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Puslapor Bareskrim Polri dengan hasil positif metamfetamin. Namun untuk transparansi bagi kita sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita juga petugas dari Puslapor Bareskrim Polri yang tentunya akan melaksanakan uji sampel terhadap barang bukti ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengambil secara acak barang bukti di depan untuk dilakukan pengujian oleh petugas laboratorium forensik Bareskrim Polri yang telah hadir di tengah-tengah kita. Silakan, boleh siapa saja mengambil sampel secara acak untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti ini. Apakah betul barang bukti ini adalah betul narkotika jenis sabu yang positif metamfetamin? Untuk betul waktu kami persilahkan kepada petugas Puslapor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari tim Puslapor Bareskrim Polri pada kesempatan kali ini akan melakukan pengujian terhadap barang bukti di depan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian 60 kg narkotika jenis sabu. Ya, tengah-tengah itu lah. Ya. Sesuai dengan petunjuk Pak Direktur tadi bahwa rekan-rekan wartawan yang melakukan sampling bawa ke meja kami akan kami lakukan pengujian. Mejanya di sini, silakan dibawa untuk kita lakukan pengecekan untuk membuktikan bahwa benar ini narkotika